warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herz Arif dari Forum News Network. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Pencopotan para pejabat BUMD di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ini, peninggalan dari Gubernur Anies Baswedan, ini terus berlanjut. Dan kali ini pencopotan besar-besaran terjadi di badan usaha milik daerah terbesar di DKI, yakni Jakarta Propertindo atau dikenal sebagai Jakpro. Direktur utama dan 4 direksi lainnya itu dicopot. Rapat umum pemegang saham menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini dari jabatan direktur perseroan dengan ucapan penghargaan setinggi-tingginya atas kontribusinya kepada perseroan, yaitu Widi Asmanto, Gunung Kartiko, Leonardus W. Wasono, Miharjo, Muhammad Taufik Rahman, dan Iwan Takwim. Itu seperti disampaikan keterangan tertulis dari pelaksana tugas Kepala BPBUMD DKI Jakarta, Fitri Rahadiani. Itu keterangan tertulis hari Senin kemarin, tanggal 28 November 2022. Dalam struktur direksi Jakpro, Widi merupakan direktur utama, kemudian Gunung Kartiko merupakan direktur pengelolaan aset, Leonardus W. Warsono Miharjo itu merupakan direktur SDM dan umum, serta Muhammad Taufikur Rahman direktur keuangan. Sementara Iwan Takwim itu menjabat sebagai direktur teknik dan pengembangan bisnis. Selanjutnya Bagus Takwim ini diangkat menjadi direktur utama menggantikan Widi. Fitri menjelaskan proses pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris Jakpro sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Dia menyatakan pergantian dilakukan dalam rangka penyegaran struktur organisasi. Nah, menanggapi adanya perubahan besar-besaran ini, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail, menilai bahwa kinerja dari direksi Jakpro di bawah Widi Amanasto maksudnya itu dan sejumlah direksi yang diganti memiliki kinerja yang bagus. Ismail menunjukkan bukti adanya penyelenggaraan Formula E dan juga revitalisasi Taman Ismail Marzuki yang dinilai sangat sukses ya. Jadi kalau Anda sekarang berkunjung ke Taman Ismail Marzuki itu memang berbeda sekali tampilannya. Taman Ismail Marzuki ini jauh lebih keren ya. Tapi saya pikir ini jadi prerogatifnya pejabat gubernur dan harusnya memang objektif berbasis pada kinerja, baik kinerja yang kemarin sudah dilakukan maupun proyeksi yang sedang mereka siapkan. Karena itu jadi bahan pertimbangan seharusnya. Itu penjelasan Ismail kepada wartawan di gedung DPRD DKI hari Selasa kemarin. Politisi dari PKS itu berharap tidak ada unsur politis dalam pergantian direksi dan komisaris Jakpro. Karena menurut dia hingga saat ini dia tidak tahu apa penyebab perombakan besar itu. Nah itu ada faktor X yang kita tidak tahu, ujarnya. Sejauh ini khusus di Jakpro, kata dia kita sudah melihat secara keseluruhan sebenarnya banyak sosok-sosok yang profesional di dalamnya. Jika kemudian kinerjanya masih terlihat belum terlalu tinggi karena boleh jadi chemistry-nya belum terbentuk. Karena beberapa waktu yang lalu ada pergantian direktur teknik, itu kata dia ya. Jakpro atau Jakarta Propertindo ini adalah badan usaha milik daerah yang terbesar yang di masa Anies Baswedan itu dipercaya menangani sejumlah proyek besar. Mulai dari pembangunan Jakarta International Stadium sampai kemudian pelaksanaan gelaran Formula E. Dan yang terakhir itu pembangunan rumah susun Kampung Bayam yang terletak juga berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Tetapi belakangan ini pengelolaan Kampung Bayam itu juga sudah diserahkan kepada Pemprov, tidak lagi ditangani oleh Jakarta Propertindo. Gelaran Formula E inilah yang belakangan mengundang kehebohan karena diduga akan digunakan untuk menjatuhkan Anies Baswedan sekaligus menggagalkan pencapresannya. Anda masih ingat ya bagaimana investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo pada waktu itu Ketua KPK Firly Bahuri itu mendesak penyidik KPK untuk menjadikan Anies tersangka walaupun belum ada bukti yang kuat. Ketika gelar perkara dan ternyata tidak ada bukti yang kuat, waktu itu Firly Bahuri menyatakan bahwa sudah ditetapkan dulu saja jadi tersangka. Toh sekarang KPK itu sudah sudah memiliki hak untuk melakukan SP3 atau penghentian penyidikan. Jadi kata dia tetapkan dulu saja jadi tersangka bahwa kemudian tidak terbukti ya dan itu kan bisa dibatalkan dengan SP3. Nah, ini dianggap ini bagian dari strategi menghadang Anies Baswedan agar jangan sampai dia bisa
maju sebagai capres. Kalau menjadi tersangka kan dia tidak bisa lagi menjadi capres, dan pada waktu itu karena tetap ditolak juga oleh para penyidik, dia menyatakan dia akan melobi pimpinan BPK untuk mendapatkan opini bahwa dalam gelaran Formula E itu terdapat penyimpangan yang itu bisa menjadi alat bukti untuk menjadikan Anies sebagai tersangka. Karena sebelumnya dari audit yang dilakukan oleh BPK memang tidak ditemukan penyimpangan dalam Formula E. Inilah yang beberapa waktu lalu yang menimbulkan kehebohan, apalagi disebutkan bahwa KPK juga sudah melobi sejumlah pakar hukum gitu untuk memberikan opini bahwa memang Anies bisa dijadikan tersangka. Jadi kalau sudah dapat dua alat bukti, satu opini dia sudah dapat, dan kemudian nanti ada juga audit investigasi dari BPK juga dinyatakan ada penyimpangan di situ, cukup bagi KPK untuk meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan dengan itu bisa menjadikan Anies sebagai tersangka. Jadi tetapi sekarang ini kasusnya ngambang gitu, karena apalagi kemudian Anies Baswedan lebih dahulu dideklarasikan oleh Nasdem sebagai calon presiden, walaupun menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bahwa pencapresan Anies oleh Nasdem itu tidak menghalangi untuk menetapkan Anies sebagai tersangka, karena itu belum resmi. Ya memang Nasdem sampai sekarang kan artinya baru sendirian, dia belum mendapat partner koalisi yang untuk memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Nah, kalau sudah Nasdem bersama dengan partai koalisi lainnya seperti PKS dan kemudian Demokrat sepakat mencalonkan Anies, lalu kemudian deklarasi, itu namanya sudah resmi. Jadi ini masih ada bayang-bayang, ini siapa duluan itu nanti, apakah koalisi partai-partai Nasdem, PKS dan Demokrat yang lebih dahulu mendeklarasikan Anies, atau tiba-tiba saja bisa saja KPK itu muncul dengan sprindik baru yang kemudian menggagalkan dan bisa membuyarkan semua rencana pencapresan Anies Baswedan. Sebelum merombak total direksi Jakpro, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi juga telah mencopot Dirut MRT Muhammad Afrindi, ya, yang ini juga menimbulkan kehebohan karena dia ini baru menjabat selama 3 bulan. Jadi bagaimana orang sudah dinilai dalam waktu 3 bulan dan kemudian tiba-tiba belum tentu belum ada penilaian yang memadai, tiba-tiba dicopot. Selain mengganti Dirut MRT Jakarta, jajaran Dewan Komisaris MRT Jakarta itu juga dibongkar dan diganti dengan nama-nama baru. Dodi Wijanarko diangkat sebagai komisaris utama, kemudian Bambang Kristiono diangkat sebagai komisaris, dan William P. Sabandar itu diangkat sebagai komisaris. Setelah itu menyusul orang dekat Anies yang menjadi tim gubernur untuk percepatan pembangunan TGUPP, Tata Udiati dicopot dari jabatannya sebagai komisaris LRT. Pada waktu itu kepada media juga Tata Udiati dia menjelaskan dia tidak tahu apa alasan pencopotannya, dan diduga ini karena tentu saja kedekatan dia dengan Anies Baswedan. Dengan begitu, sejak dilantik menjadi pejabat gubernur DKI Jakarta pada tanggal 17 Oktober, atau kurang dari 1,5 bulan, 1,5 bulan aja belum, apalagi 2 bulan ya, itu pejabat gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini sudah melakukan pencopotan-pencopotan setidaknya di 3 BUMD. Tadi itu Jakpro, yang paling pertama ke MRT, kemudian disusul LRT, dan yang terakhir ini adalah di Jakpro, Jakarta Propertindo. Selain itu, kebijakan Heru sebagai pejabat gubernur juga mengundang kehebohan karena dia memangkas beberapa program kerja Anies yang sangat populis. Yang paling menghebohkan adalah penghapusan anggaran pembangunan jalur sepeda untuk tahun 2023. Padahal itu anggaran itu kan telah disepakati sebelumnya dan disetujui oleh DPRD. Dan pada waktu itu karena mengundang kehebohan, karena banyak sekali mendapat protes yang sangat keras, terutama dari para aktivis Bike to Work, akhirnya itu dikembalikan, ya, anggaran itu dikembalikan, tapi tidak untuk pembangunan jalur baru, hanya untuk perawatan. Jadi angka yang dikembalikan juga sangat rendah jadi angkanya sangat kecil yang dikembalikan, hanya 7,5 miliar dari semula 38 miliar dan 2 miliar untuk perawatan. Nah, kemudian kehebohan lain juga yang dilakukan oleh kebijakan pemerintahan Pemprov DKI di bawah Heru itu adalah hibah sebanyak 409 miliar untuk kendaraan operasional TNI Polri, dan dananya itu diambil dari subsidi tarif Transjakarta. Nah, ini juga mendapat kecaman. Kenapa? Karena kalau tadi jalur sepeda itu memang diharapkan jadi transformasi lah di kendaraan-kendaraan di DKI itu orang lebih banyak bersepeda gitu, atau menggunakan kendaraan umum tadi itu. Jadi
Termasuk tadi subsidi tarif untuk Transjakarta ini kan juga mendorong orang untuk berpindah dari kendaraan umum menjadi kendaraan pribadi, sementara jalur sepeda itu mendorong orang untuk tidak lagi menggunakan kendaraan yang berbahan bakar fosil, tapi menjadi sepeda yang jauh lebih ramah lingkungan, dan itu sesuai dengan tren-tren yang ada di kota-kota besar dunia lainnya. Mantan Menko Rizal Ramli, Menko Perekonomian Rizal Ramli yang juga pernah menjabat di era Gus Dur dan juga menjabat di era Jokowi, menyebut penempatan Heru, orang dekat dari Jokowi dan Ahok semasa mereka keduanya menjadi gubernur DKI Jakarta, sekarang ini sebagai pejabat gubernur, itu sebagai bentuk pembalasan dendam Jokowi yang oleh Rizal Ramli disebut sebagai dalam istilah Jawa nabok nyilih tangan, alias memukul orang lain dengan menggunakan memukul musuh-musuhnya dengan menggunakan tangan orang lain. Dalam hal ini Jokowi memukul Anies Baswedan dengan menggunakan tangan dari Heru Budi. Heru itu ya memang inner circle-nya dari Jokowi, karena saat ini bahkan dia selain menjadi pejabat gubernur di DKI Jakarta, dia masih merangkap jabatan sebagai kepala sekretariat presiden di istana. Jadi sangat jelas bahwa Heru ini memang sengaja ditempatkan sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta. Misinya apa? Ya, seperti kalau meminjam istilah dari Bang Rizal Ramli, memang ini untuk membalas kepada Anies Baswedan yang orang dianggap matahari kembar yang menjadi yang ini dianggap berbahaya oleh Jokowi. Nah, ini tugas Heru menggergaji berbagai program Anies, sekaligus juga mencari-cari kesalahan. Programnya sudah mulai digergaji, terus kemudian orang-orang yang ditunjuk pada masa pemerintahan Anies Baswedan juga sudah dicopot. Nah, sekarang nanti mungkin tinggal mencari-cari kesalahannya. Syukur-syukur kalau ada, syukur-syukur kalau bisa ditemukan gitu. Apakah pembersihan orang atau pejabat yang diangkat di era Anies ini masih akan terus berlanjut? Kalau benar sinyalemen dari Rizal Ramli bahwa Jokowi sedang menabok nyilih tangan, menggunakan tangan Heru untuk menabok Anies Baswedan, ya ini saya kira baru tahap awal. Kurang dari setengah bulan sudah banyak pejabat BUMD yang dicopot. Siapa berikutnya yang menyusul? Saya Sunarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.